Shalom. Di dalam 1 Yohanes 2, 15 sampai dengan ayat yang ke-17, seperti yang kita telah dengar beberapa waktu yang lalu, bahwa ada 3 kebohongan yang mematikan. Kali ini kita coba membaca dalam ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau saudara mengasihi dunia, hidup saudara berlawanan dengan Tuhan. Artinya Tuhan ke kanan, kita ke kiri. Jadi kita tidak bisa seiring dengan Tuhan. Dan 3 kebohongan yang dibuat oleh dunia ini adalah, yang pertama, kita hidup dengan keinginan mata. Dan yang kedua dengan keinginan daging, dan yang ketiga adalah keangkuhan hidup atau kesombongan. Yang disebut dengan keinginan daging adalah keinginan untuk merangsang daging Anda atau tubuh kita dengan kesenangan, dengan kegembiraan atau kegairahan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Nah, saudara, keinginan, definisinya adalah keinginan terhadap apa yang dilarang. Keinginan tidak harus berupa seks. Itu dapat berlaku untuk semua kesenangan. Keinginan muncul dari kepercayaan yang tertanam di dalam hati bahwa cara untuk menikmati hidup adalah dengan mencari kesenangan, kegembiraan, dan kegairahan yang tidak pernah berakhir. Kita terus-menerus membuat panca indera kita berbahagia. Kita terus-menerus membuat hati kita gembira. Dan kita terus membuat mereka berkobar dan bersemangat sesering mungkin. Saya harus menamakan kepercayaan ini adalah hedonisme. Dan saya tetap teguh dengan istilah tadi. Itulah sebenarnya yang disebut dengan keinginan daging. Hedonisme. Meskipun kebudayaan di mana kita hidup pada hari ini membuat kita percaya bahwa itulah inti daripada menikmati hidup. Saya sadar sekali, saudara, seorang hedonis sangat sedikit sekali untuk memiliki kepercayaan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan untuk bersenang-senang. Dia datang ke dalam dunia mengorbankan nyawanya untuk keselamatan banyak orang. Tetapi hari ini kita selalu hidup dengan sebuah kepercayaan yang tumbuh semenjak kita dari kecil, bahwa hidup ini harus diisi dengan semua kesenangan yang bisa memuaskan daging kita. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam Galatia 5, 19-21. Perbuatan daging, dikatakan firman ini, telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya sampai kepada kemabokan pesta pora. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang hidup dengan memuaskan dagingnya, memuaskan keinginannya, karena kita mempunyai kepercayaan bahwa hidup ini harus menyenangkan daging kita,
memuaskan semua keinginan kita, membuat kita selalu senang, membuat kita selalu gembira, dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Tuhan tidak bisa memerintah hidup kita. Kita tidak bisa hidup di dalam kekuasaannya Tuhan. Kita akan terus berjalan di dalam keegoan kita. Contohnya apa? Iya, kita hidup di sini dikatakan hidup dalam percabulan. Kita selalu memuaskan daging kita dengan gairah-gairah seksual kita. Dan kita tidak menganggap bahwa itu adalah hal yang salah karena itu membuat kita bergairah. Kemudian dikatakan di situ kita hidup dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu tidak selalu seks, tapi nafsu untuk makan, nafsu untuk kita mengikuti keinginan daging kita, menyenangkan daging kita. Kalau itu bisa memuaskan daging kita dengan belanja yang sebanyak-banyaknya, maka itu akan kita ikutin. Dan saudara tahu, kemudian dikatakan kemabukan, pesta pora. Kita hidup pokoknya membuat kita bersenang-senang, entah itu dengan minuman keras, dengan hura-hura, dengan seks, pokoknya membuat kita menjadi gembira. Itu yang kita lakukan. Apa yang terjadi? Akhirnya kita tidak menggunakan kehidupan kita, anugerah Tuhan di dalam diri kita untuk mengasihi Tuhan dan hidup untuk membagi kepada banyak orang. Kita membelanjakan uang yang begitu banyak untuk kesenangan-kesenangan kita, untuk memuaskan daging kita. Tetapi kita terlalu sedikit, bahkan kita mengatakan kita tidak punya uang lagi untuk membelanjakan bagi orang-orang lain yang perlu ditolong di dalam kesusahan mereka. Berjalanlah di dalam kebenaran Tuhan sehingga Anda mematikan keinginan daging saudara. Amin.